baru tinggalin kamu sebentar aja, kamu udah bikin keributan. Loh, kan tadi aku udah bilang, aku nggak dorong Jenny. Jenny itu nyebur sendiri. Tadi kamu perasaan di depan mamanya Jenny percaya katanya sama aku. Terus sekarang kenapa nyalain aku? Jadi gini ceritanya tadi itu. Enggak. Aku nggak mau dengar penjelasan kamu. Aku nggak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau tadi kamu lebih hati-hati, kejadian itu bisa dihindari. Padahal pas aku tinggalin kamu sama Jenny, aku udah bilang, hati-hati. Tadi aku sempat ragu buat berprasangka buruk sama kamu. Tapi ternyata benar. Kamu tadi berusaha untuk mau jegal aku supaya aku jatuh. Bahkan kita aja baru kenal. Kenapa bisa kamu sebenci itu sama aku? Salah aku apa? Ya karena kamu sudah merebut pria yang seharusnya menjadi milik aku. Maksud kamu? Kamu yakin? Devan dan Alia itu benar-benar pacaran? Gak cuma pura-pura? Devan, Papa hargain keputusan kamu untuk ngenalin calon istri kamu Alia kepada kita. Ya walaupun ini sangat mengejutkan buat Papa dan Mama. Tapi Papa dan Mama nggak mau salah pilih. Papa wajib tahu siapa Alia sebenarnya. Apa latar belakang keluarganya. Alia, kamu jangan tersinggung ya. Om dan Tante hanya pengen tahu keluarga kamu. Naon, Berkas ini berisi informasi palsu tentang latar belakang keluarga kamu sebagai Alia calon istri saya. Buka aja. Saya jamin keluarga saya pasti akan nanya soal keluarga kamu. Nah, dalam berkas itu ada semua informasi yang kamu perlu untuk jawab pertanyaan mereka. Mulai dari pendidikan kamu apa, kamu kerja apa selama di New York, keluarga kamu siapa, kamu bergaul dengan siapa, dan informasi-informasi lainnya. Saya minta sama kamu, tolong benar-benar pelajarin itu semua. Jangan sampai kamu membuat kesalahan saat kamu cerita soal kehidupan palsu kamu di New York. Keluarga saya sangat curigaan. Dan mereka bisa-bisa nggak percaya sama kamu kalau kamu kurang meyakinkan. Alia, Om hanya pengen tahu siapa keluarga kamu dan apa pekerjaan mereka. Kamu ceritain aja semuanya, sayang. Nggak usah takut. Biar mereka tahu betapa hebatnya calon istriku. Ya, jadi begini Om, Tante. Alia dan keluarga itu sempat tinggal cukup lama di New York. Karena memang kita punya bisnis keluarga di sana. Nama Papa Alia itu Raymond dan Mama Alia Miranda. Bisnisnya apa? Perusahaan tekstil, Om. Dan memang Alia juga bantu mengelola perusahaan keluarga setelah lulus kuliah.
Untung aku teh udah pelajarin semua berkas yang dikasih sama Adevan. Sejak kapan kalian saling kenal? Setahun yang lalu aku ada bisnis trip ke New York. Di situ ketemu sama Alia, kenalan, akhirnya deket. Iya kan, sayang? Iya, sayang. Walaupun memang belum terlalu lama, Om Tante, tapi Alia jujur sudah sangat merasa cocok dengan Devan. Itu alasannya kenapa ketika Devan melamar Alia, Alia langsung mau. Apa ngapain? Apa ngapus keluarga kamu di jalan? Redwood Fabric Company. Berarti kamu udah sering interaksi sama klien kamu di sana ya? So, you're definitely fluent as a native speaker, right? Aku nggak kepikiran soal ini sebelumnya. Aku belum bahas soal komunikasi bahasa Inggris sama Alia. Miko pasti berusaha nyari celah buat mengorek informasi soal Alia. Gimana kalau gara-gara ini Alia ketahuan bohong? Yeah, of course. I've been learning for a long time, but there is always room for improvement. Aku nggak nyangka Alia semahir ini ngomong bahasa Inggris. Papa sama Mama lihat sendiri kan, Alia itu bukan orang sembarangan. Dia itu perempuan yang mandiri, cerdas, elegan. Aku nggak mungkin salah milih calon istri. Oleh karena itu, kita akan tetap mengikuti rencana awal, yaitu menikah pada hari Minggu nanti. Tunggu. Apa itu nggak terlalu cepat? Pernikahan itu butuh waktu persiapan yang matang, nggak bisa buru-buru. Mama tenang aja. Aku akan atur semua. Oke. Papa dan Mama bisa setujuin rencana pernikahan kalian. Tapi Papa minta pertemukan Papa dengan orang tuanya Alia. Seperti yang kamu bilang, Devan, rencana kalian menikah minggu depan. Berarti orang tuanya Alia sudah berada di Jakarta dong? Iya kan? Iya, Pak. Aku akan kenalin Papa dan Mama ke orang tuanya Alia.
main setuju-setuju aja. Bu Mita sama Pak Wildan pasti akan bongkar rahasiaku tentang Tias kalau Jenny sampai nggak jadi menikah sama Devan. Aku kayaknya ketinggalan HP aku. Aku ambil dulu ya. Kamu tunggu di sini ya. Mari. Mumpung Alia lagi sendiri, harusnya aku bisa manfaatin momen ini buat mempermalukan dia. Makasih, Mbak. Mbak, maaf ya Mbak, saya nggak sengaja Mbak. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Terima kasih Mbak. Itu belum seberapa, Alia. Aku akan bikin hidup kamu menderita karena berani merebut Devan dari aku. Kamu ya? Maksud kamu tuh apa? Ngedorong anak saya? Hah? Mau coba-coba celakain anak saya? Alia. Alia. Kok jadi berantakan begini? Alia, kan aku udah ingetin berkali-kali kamu tuh harus hati-hati. Kamu tapi kok ada aja masalahnya. Kenapa sih? Semuanya itu harus semuanya salah aku. Ini bukan gara-gara aku, Devan. Tadi kamu itu nggak tahu kalau ini tuh Jenny yang suruh orang buat numplekin kuenya ke dada aku. Kenapa semuanya salah aku sih? Aku nggak pernah mencari masalah. Aku juga tahu kita di sini cuma pura-pura. Tapi aku nggak mau ditindas, aku nggak mau diinjek-injek kayak gini. Harga diri aku di mana? Aku malu. Aku difitnah. Aku dibilang bohong. Terus aku dikenain kue. Kenapa sih aku harus terjebak di dalam situasi seperti ini?
Kamu pasti datang ke sini juga pasti mau marahin aku kan? Marahin aja terus, marahin aku aja lagi terus. Aku nggak mau marahin kamu. Aku nggak mau nyalahin kamu. Nggak mungkin. Aku tadi cuma mau nanya aja. Aku minta maaf kalau tadi kata-kata aku bikin kamu sakit hati. Kamu tuh enak banget sih ngomongnya minta maaf, minta maaf. Kamu tuh nggak ngerasain jadi aku. Udah, nggak usah ngegas. Aku kan cuma mau nenangin kamu aja. Nggak ada. Sekarang ini nggak ada yang bisa bikin aku tenang. Kita nikah tinggal sedikit lagi. Hari Minggu loh kita nikah. Dan sebelum kita nikah, orang tua kamu minta ketemu sama orang tua aku. Gimana caranya? Sedangkan sampai saat ini, aku belum bisa nemuin ayah aku. Lagian kamu pakai ngarang segala sih nama ayah aku, Raymond. Pokoknya kalau kita nikah, aku mau pernikahan kita itu harus ada walinya. Dan walinya itu adalah ayah kandung aku. Gak boleh yang lain, gak boleh yang palsu. Nanti pernikahannya gak sah. Alia, kamu tahu kan ini cuma pernikahan pura-pura. Cuma di atas kertas. Iya, aku tahu. Tapi isi dari kontrak pernikahan kita apa? Kita harus berperilaku seperti suami istri. Walaupun kita nggak mesti melakukan kewajiban kita sebagai suami istri sebagaimana mestinya. Tapi poin yang harus kamu tahu, kita akan tinggal di dalam satu atap. Kita akan tinggal di dalam satu kamar, walaupun nggak satu kasur. Intinya, pernikahan itu tetap sakral. Ya, dan aku mau pernikahan kita itu sah secara agama. Aku nggak mau main-main soal pernikahan. Aku mau pernikahan kita, wali nikahnya itu adalah ayah kandung aku, karena ayah kandung aku masih hidup. Baik. Emangnya ayah kamu ada di mana? Jakarta. Kita balik dulu. Ya kamu. Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma tahu nama ayah aku Asep. Dan dia tinggal di Jakarta. Ciri-ciri ayah kamu tuh seperti apa sih? Tinggi badannya, postur tubuhnya, tempat kerjanya. Aku nggak tahu ayah aku itu kayak gimana. Ayah aku ninggalin aku pas aku masih bayi. Ibu juga nggak pernah cerita. Ayah itu kerjanya di mana di Jakarta. Kalau foto, ada? Kalau foto ada. Oh ada, ngomong dong dari tadi. Kalau ada coba kasih lihat. Kalau ada foto enak, kita bisa menggunakan teknologi pengenalan wajah yang AI itu. Nah itu mungkin bisa dipakai untuk lacak keberadaan ayah kamu. Nih fotonya. Ini mah fotonya nggak jelas, burem banget. Kalau begini sih nggak bisa pakai teknologi pengenalan wajah. Kamu ngapain sih ngasih lihat foto ini? Kan tadi katanya kamu minta fotonya, ya ini fotonya. Tapi kan mintanya yang jelas. Ada yang lain nggak?
Kalau ada yang lain, masa iya aku kasihnya yang buram atuh? Si namanya mencari jarum dalam tumpukan jerami. Masalahnya bentuk jarumnya aja nggak jelas. Ya justru itu, makanya aku bingung. Mau cari kemana? Aku cuma tahu nama ayah aku Asep. Terus di Jakarta dan foto buram ini. Ya udah, gini aja. Nanti aku akan minta tolong sama Reno, coba cari cara untuk recover fotonya supaya wajahnya bisa terlihat jelas. Memangnya bisa gitu? Ya, kita coba aja dulu. Namanya juga usaha. Udah lama banget gue gak pulang. Aku berkali-kali telepon kamu, Pak. Tapi handphone kamu nggak aktif-aktif. Dewi kecelakaan. Ya sayang. Papa? Kak, udah dong Kak. Kak, kita nggak usah ngejar Papa Kak. Dengerin aku Kak, ini semua percuma karena Papa nggak bakal dengerin kita. Astaga. Dasar tukang selingkuh. Papa udah bisa udah. Cakra, udah. Kamu jangan ngomong sembarangan, Cakra. Dia itu nggak selingkuh. Perempuan yang kalian lihat itu cuma rekan kerjanya. Nah, ayo kita pulang, Pak. Mama nggak usah temenin Papa. Papa udah sering mengkhianati Mama. Ayo kita pergi. Kalau kamu merasa sudah bisa hidup tanpa uang Papa, silakan pergi. Silakan. Cakra. Ma. Pak. Dia nggak akan pergi. Mana bisa dia hidup gembel. Nanti juga pulang dia. Aku akan pergi. Aku bakal buktikan kalau aku bisa hidup mandiri tanpa uang Papa. Dan aku nggak akan balik sampai aku bisa buktiin ucapanku. Pak. Gue nggak bakal balik ke rumah ini lagi. Kalau gue balik, Papa pasti ngerasa menang.
mikir gue nggak bisa hidup tanpa duitnya. Cakra, kamu mau kemana? Itu Sukma sedang berhalusinasi. Atau Cakra benar-benar pulang? Jangan pergi. Mama turun. Tunggu. Atau kamu mau mama lompat? Lagi sedikit lagi ya. Udah deh, coba aja. Makan telur, Nis. Iya. Ya. Makan yang banyak habisin. Ya. Ada Evan nggak kesini? Mungkin nanti agak siangan dia kesini. Adevan baik banget ya, Teh. Kita benar-benar beruntung bisa kenal sama Adevan. Semoga aja dia tulus nolongin kita. Adevan udah ganteng, baik lagi. Udah kayak malaikat aja. Pasti Adevan. Adevan, ikut sarapan yuk. Kalau soal sarapan, aku nggak biasa sarapan pagi-pagi begini. Nggak suka ya nasi goreng kampung gini? Sudah, coba ya, kita buktiin seenak apa sih nasi goreng bikinan Alia. Bener ini teh mau nyobain. Dikit aja boleh. Bisa bikin kopi ya? Nggak usah repot-repot, Nis. Nggak apa-apa, udah kebiasa kok. Kasih ya. Ya. Segini ya. Ya. Kasih. Nah, enak nggak? Lumayan. Sebenarnya aku sama Reno kesini mau ambil foto ayah kamu. Mungkin Reno masih bisa perbaiki fotonya. Oh iya, sebentar atuh ya. Ini fotonya. Pak Devan, Mbak Alia, saya sudah menghubungi teman saya yang bekerja di studio. Sebelum dia bisa memutuskan apakah fotonya bisa dicetak ulang, dia harus melihat secara langsung. Tapi ini masih bisa diperbaiki, kan? Seharusnya masih bisa, Pak. Tapi saya tidak bisa menjanjikan apa hasilnya akan akurat. Saya akan berikan ke teman saya. Memang susah sih nyari orang hanya dengan modal foto. Apalagi kualitasnya sudah kurang bagus. Tapi, tolong kamu tetap cari ayahnya Alia ya. Prioritaskan pencariannya hari ini. Baik, Pak. Saya permisi. Makasih banget ya. Kamu udah membantuin cari ayah aku. Tapi kalau sampai hari pernikahan kita belum ketemu ayah kamu, terpaksa kita harus pakai wali hakim. Terus permintaan keluarga kamu teh gimana? Kamu siap-siap aja. Nanti pas jam makan siang, aku akan jemput kamu. Kita ketemu sama papa mama. Kalau kita belum ketemu sama ayah kamu, aku udah siapin rencana cadangan. Oke? Aku duluan ya. Mama.
Segera kamu kemana aja ya Allah. Akhirnya Mama bisa lihat kamu lagi. Mama bisa peluk kamu lagi. Devan, tunggu sebentar, tunggu. Kenapa kita batalin aja sih pertemuan hari ini? Emangnya kamu yakin rencana ini bakalan berhasil untuk nemuin orang tua palsu aku ke keluarga kamu? Kayak gini loh, masalahnya aku takut kalau misalnya orang tua palsu aku tuh gak bisa jawabin semua pertanyaan-pertanyaan dari keluarga kamu. Ternyata mereka malah curiga gimana? Devan, tunggu dulu bentar, kamu tuh dengerin aku gak sih? Kok bisa-bisanya kamu masih santai kayak gini? Harusnya kamu mikirin, gimana kalau seandainya semua ini nggak berjalan dengan lancar, terus keluarga kamu itu malah jadi curiga kalau kita itu emang ngebohongin mereka. Kenapa kita nggak tunggu sampai Reno bisa nemuin ayah aku, baru kita nanti atur jadwal lagi buat pertemuan ini? Kamu bisa diem gak sih? Aku udah handle semuanya. Kamu nggak usah panik. Mama lega banget akhirnya kamu pulang. Mama tuh kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama Mama. Kalau kamu kangen sama Mama, kenapa selama bertahun-tahun ini kamu nggak pernah pulang? Mama pasti udah tahu kan alasannya. Sakral, Mama mohon baikan sama Papa ya. Lupain kejadian masa lalu. Jangan pergi lagi. Ngapain kamu mohon-mohon sama anak durhaka itu? Biarin aja. Kita nggak perlu anak yang nggak peduli sama orang tuanya. Devan mana ya Pak? Kok belum sampai-sampai? Tunggu aja sebentar lagi, Ma. Pak, Ma, Miko, sudah lama nunggunya? Papa, Mama, sama Miko baru sampai juga. Ayo, duduk. Keluarga kamu mana, Alia? Kok nggak datang sama kamu? Kenapa? Ada yang salah? Mohon maaf, saya terlambat. Jalanan macet sekali, jadi saya agak telat. Ayo, duduk, silakan. Terima kasih. Halo, sayang. Ma, Semua informasi tentang Ali ada di situ. Tante tinggal pelajari saja. Dan tolong, jangan sampai salah. Oh, jadi ini yang akan jadi anak saya? Cantik. Dan informasi tentang papa saya Baldi, ibu saya Helsi, dan juga kakak saya Miko, nanti saya akan kirimin informasi maupun fotonya lewat telepon aja. Oke, saya tunggu. Dan jangan lupa, soal keberadaan papa Alia, Tante tinggal ikuti apa yang udah kita bicarakan di telepon. Oke. Sekarang saya bayar setengahnya dulu.
Kalau nanti pernikahan saya dan Alia berjalan lancar, saya akan langsung melunasi pembayaran. Kamu gak usah khawatir. Pokoknya saya itu jago dalam hal menyamar-menyamar. Jadi pasti usaha kamu akan berhasil dan lancar. Senang sekali bisa ketemu dengan keluarganya Devan. Saya Miranda, mamanya Alia. Ini pasti Ibu Helsi ya? Bapak Balkis. Saya Baldi. Sorry ya, Baldi. Dan ini pasti Miko. Maaf sekali ya, saya baru bisa menemui keluarganya Devan karena saya itu tinggalnya di New York. Aku mohon jangan seperti ini ya, Pak. Pasti dia pulang. Karena sudah nggak tahan hidup susah di luar sana. Lihat aja nanti. Dia pasti mau minta uang. Aku mohon, Pak. Simpan air matamu, Ma. Anak seperti dia sama sekali nggak pantas buat ditangis. Pak, aku mohon, Pak. Aku mohon. Ma, udah Ma, nggak apa-apa Ma. Biar aku pergi aja dari sini. Cakra! Cakra! Pak, aku mohon, Pak. Kejar Cakra, aku mohon, Pak. Pak, Cakra! 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 Mama! Ma! Ma! Ma bangun, Ma! Ma bangun, Ma! Ma bangun, Ma! Mama bangun, Ma! Mama bangun, Ma! Ma bangun, Ma! Bangun, Ma! Mama! Ayo, Ma bangun, Ma! Maaf kalau saya boleh tanya, papanya Alia nggak ikut? Oh, Alia belum cerita? Belum. Makanya saya adakan pertemuan ini supaya keluarga kita bisa mengenal lebih jauh lagi. Karena menurut saya itu sangat diperlukan. Devan sama Alia kan hubungannya serius. Jadi saya pengen kenal keluarga Ibu Miranda lebih jauh lagi. Raymond, ayahnya Alia, hilang dalam kecelakaan kapal pesiar di Italia. Ya, saya mengerti kenapa Alia belum cerita. Karena Alia sangat terpukul sekali. Bahkan saya sangat kehilangan. Dan sampai saat ini jenazahnya belum ditemukan. Itu kejadiannya beberapa bulan yang lalu. Ternyata Devan emang mikirin semuanya. Kalau sampai nanti ayahku benar-benar ditemukan, aku tetap bisa menikah dengan ayah kandung aku yang menjadi walinya. Devan,
Kamu tahu soal ini? Aku tahu. Dan sampai sekarang aku bantu Alia untuk mencari ayahnya. Dan aku yakin, Kak, kalau ayah aku masih hidup. Alia sayang, Mama ngerti banget perasaan kamu. Mama pun juga sama. Mama sampai detik ini masih belum bisa menerima. Mama berharap ada keajaiban dan ayah kamu masih hidup. Selamat siang semua. Wow, boleh nggak kita gabung? Ya, silakan duduk. Om, Tante, please. Silakan. Terima kasih, Sultan. Ini pasti mamanya Alia. Iya. Saya Miranda, mamanya Alia. Senang sekali bertemu dengan Ibu Miranda, ibunya Alia. Kenalkan, saya Mita, dan ini suami saya, Mas Wilda. Oh iya. Kebetulan kita di sini lagi membicarakan rencana pernikahannya Devan dengan Alia. Kebetulan sekali suami saya mau menceritakan sesuatu. Sebelum adanya Alia, sebenarnya kami sepakat, saya dan Bu Helvi dan Pak Baldi sudah sepakat kalau sebenarnya Devan Maaf. Gimana tadi? kayaknya diangkat dulu deh, Bu. Soalnya saya mau menceritakan sesuatu. Ibu harus fokus. Bagus, Tante. Kasih tahu aja kalau Devan sebenarnya udah dijodohkan dengan Jenny. Sorry. HP-nya saya matikan aja ya. Oke, lanjut. Sampai di mana tadi? Jadi sebenarnya Bu Miranda. Kita baru saja berkenalan. Ini pertemuan pertama antar keluarga. Apa pernikahan Devan dan Alia tidak terasa terburu-buru? Karena menurut kami rasanya terlalu mendadak, Bu. Kalau saya sih terus terang semuanya itu keputusan ada di Alia. Toh mereka sudah dewasa dan mereka yang menjalankan pernikahan. Kalau kita, orang tua, tugasnya hanya merestui dan mendoakan yang terbaik. Maaf ya Bu Miranda, kalau menurut saya lebih baik ditunda dulu. Beri waktu buat kami untuk lebih mengenal Alia. Ya, Bu Miranda, menurut saya
Ini sesuatu yang sangat sakral, pernikahan ini. Ada baiknya kita persiapkan dengan sematang-matangnya. Karena menurut saya pernikahan itu lebih baik sekali seumur hidup. Aku setuju. Alia, gimana kalau pernikahan kamu dengan Deva ditunda dulu sampai papa kamu ditemukan? Kalau aku terus terang gimana Devan aja, Kak. Karena terus terang aku udah yakin mau menikah sama Devan. Alia, bagus kalau kamu sudah siap untuk menikah. Mama mau pernikahan kamu segera dilaksanakan. Karena minggu depan, Mama harus ke New York. Banyak kerjaan yang harus Mama selesaikan. Kayaknya aku memang harus cepet-cepet nikah sama Alia. Kalau semakin lama ditunda, pasti Papa, terutama Mama, akan terus maksa aku untuk nikah sama Jenny. Devan? Bagaimana? Aku nggak mau menunda lagi pernikahan dengan Alia. Devan, apa kamu nggak mau pikir-pikir lagi? Keputusan aku sudah bulat. Lagi pula WO sudah mempersiapkan sudah 90%. Semua vendor juga sudah dibayar. Jadi pernikahan ini tidak mungkin ditunda lagi. Besok kita akan tetap menikah, sayang. Kenapa jadi gini sih? Lagian kenapa Devan ngotot banget mau nikahin Alia? Bu Helsi, kami sepertinya mengganggu acara kalian, ya Pak? Iya, sebaiknya kami cari tempat duduk yang lain saja. Permisi semuanya, ya Ma? Oke, enjoy your time. Ibu Anda terkena penyakit hipertensi. Sudah berapa tahun ini, Bu Sukma selalu datang ke klinik saya dengan keluhan yang sama, yaitu sakit kepala karena hipertensi. Maka dari itu, untuk keluarganya selalu menjaga pikiran Bu Sukma agar selalu tenang. Jika terlalu banyak pikiran, maka hipertensinya akan kambuh lagi. Dan dikhawatirkan kalau selalu kambuh, Bu Sukma bisa mengalami stroke. Cakra. Ma, Cakra baru tahu, Ma. Ternyata selama ini Mama menderita hipertensi ya. Mama baik-baik aja kok. Dokter tadi bilang, Ma. Katanya tekanan darah Mama tinggi sekali. Sejak kapan Mama menderita hipertensi, Ma? Mama kamu tuh memang jadi sering sakit-sakitan sejak kamu pergi. Pa. Mama mohon izinin Cakra untuk tinggal di sini lagi ya. Dia itu anak kita, Pak. Cakra, sayang. Sabar ya. Mama yakin papa kamu itu pasti akan berubah. Sebenarnya papa kamu itu sama Mama. Mau kamu pulang dan tinggal di sini lagi sama-sama. Tapi papa berusaha untuk menutupi perasaannya. Mama yakin kok, kita pasti bisa jadi keluarga yang harmonis. Asal kita mau nyoba. Ya.
Cakra, Mama mohon jangan tinggalin Mama lagi ya. Aku nggak akan pergi, Ma. Aku akan tinggal di sini supaya aku bisa jagain Mama. Sayang, bibir kamu belepotan tuh. Oh ya? Coba kamu bersihin. Biar aku aja. Sebelah mana? Ini. Sabar, sabar. Tuh, udah bersih. Waktu Devan masih sama Shena, gak pernah seromantis itu. Aku makin yakin, ini pasti ada yang aneh. Masih haus kan? Nih. Kamu minum ya? Bisa sendiri. Minum ya? Masa sih? Aduh! Aku nggak sengaja. Coba aku keringin. Aku keringin. Gak apa-apa, sayang. Maaf. Gak apa-apa, sayang. Aduh. Aku aja sendiri. Maaf ya. Jadi berantakan gini. Gak apa-apa, sayang. Yaudah, aku bersihin ke toilet aja, gak apa-apa. Enggak, aku bisa bersihin. Nggak jadi repot kamunya, gak apa-apa. Aku bersihin di toilet aja. Maafin aku ya, sayang. Sayang. Permisi ke toilet sebentar semuanya. Bentar ya, Mas. Gak apa-apa. Jangan sentuh saya. Maaf, Om. Tadi Alia cuma mau bantu Om karena Om mau jatuh. Saya nggak butuh bantuan kamu. Dengar ya, kamu udah merusak kebahagiaan keluarga saya. Jadi nggak perlu pura-pura baik depan saya. Saya ingatkan kamu ya. Jangan coba-coba dekat-dekat sama saya dan keluarga saya. Atau kamu akan tahu akibatnya. Ngerti kamu? Padahal niat aku kan cuma mau bantuin. Pantas aja jadi nyebelin. Ternyata turunan dari papanya. Tapi, kenapa aku ngerasa papanya Jenny kayak gak asing ya? Padahal kita baru ketemu beberapa kali. Terima kasih untuk jamuan makan siangnya. Saya pamit dulu ya. Tante, mau aku antar sekalian? Nggak usah. Tante bawa mobil, supir udah nunggu di depan. Sayang, Mama pulang dulu ya. Mama hati-hati ya, Ma. Hati-hati ya. Iya, Ma. Halo? Oke, baik. Bentar lagi saya kesana. Ya. Ma, Kamiko, aku sama Alia pamit dulu ya. Barusan Weo nelpon minta kita datang ke butik untuk fitting baju pengantin. Oke, sayang? Iya, sayang. Duluan ya, Tante. Om. Ya.
Papa harusnya lebih tegas lagi ke Devan supaya dia menunda pernikahannya dengan Alia. Persiapan Devan sudah sematang itu, Ma. Papa nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang sebaiknya kita pulang aja ya. Papa duluan aja. Mama masih ada urusan ya? Ya. Miko, Mama mau kamu selidikin perusahaan papanya Alia di New York. Apa benar perusahaan itu ada atau jangan-jangan cuma abal-abal aja? Karena sampai sekarang Mama nggak yakin kalau Alia itu anak orang kaya. Ya, nanti aku akan selidiki. Aku pergi dulu ya. Iya sayang. Bye. Bye. Gimana pun juga, aku akan terus berusaha membatalkan pernikahan Alia dan Devan supaya aku nggak terus mendapat tekanan dari Mita dan Wildan. Bu Helvi? Jangan lupa ya janji kamu. Papa saya mau ingetin lagi. Kalau kamu sampai lupa, saya bakal bawa anak dan suami kamu ketemu Bu Tia. Di villa yang kamu suka. Deal ya? Oke, oke Pak. Aku gak nyangka kamu nyiapin sandiwara ini sampai sedetail itu. Soal ayahku yang belum ketemu juga, aku nyiapinnya matang banget. Aku memang selalu penuh perhitungan dengan setiap langkahku. Makanya, selama kamu ikutin rencana aku, pasti semua aman. Masih banyak yang harus kita cek untuk persiapan pernikahan kita, dan semuanya harus beres hari ini, karena besok kita nikah. Sekarang kita harus ke butik dulu, untuk fitting baju pengantin. Tapi aku teh masih bingung. Gimana ya nanti ceritain ke Nisa soal nikah kontrak ini? Sebaiknya kita jangan ngasih tahu Nisa dulu. Kenapa? Devan Nisa tuh keluarga aku satu-satunya sekarang. Aku nggak pernah ngerahasiain apapun dari Nisa. Nisa harus tahu. Masalahnya gini, Nisa itu masih butuh latihan dan penyesuaian kalau mau dikenalin ke keluargaku. Dan saat ini kita nggak punya waktu untuk melakukan itu semua. Jadi menurut aku kita tunda dulu ngasih tahu soal pernikahan kita ke Nisa. Kita sembunyi Nisa dari keluargaku. Toh kita hanya nikah kontrak selama setahun. Dan selama setahun itu, aku kan akan tinggal bareng satu rumah sama kamu dan Nisa. Karena nggak mungkin kita tinggal serumah sama papa mama. Soalnya nanti rahasia kita pasti akan kebongkar. Halo, selamat datang Pak Devan. Iya. Terima kasih. Kenalkan, ini calon istri saya. Halo Ibu. Alia. Wah, cantik sekali ya Pak. Cocok banget Bapak sama Bu Alia. Makasih, makasih. Sebentar ya Pak ya. Alin. Tolong tunjukkan gaun Pak Devana dan Bu Alia ya. Mari ikut saya, Pak, Bu. Silakan. Silakan Pak, Bu, bisa dilihat koleksi kebaya kami. Oh, iya. Kasih. Saya tinggal sebentar dulu ya. Iya, makasih Mbak. Saya tinggal sebentar dulu ya. Iya, makasih Mbak. Apa sih?
sih masuk. Diam, ada Jenny di sana. Jenny? Ada Jenny dan aku nggak mau kita ketemu dia supaya nggak terjadi keributan. Beneran salah lihat kali. Tadi aku lihat dia sendiri di sini. Ya, tapi kalau kita masuk ke sini, nanti dikira kita ngapa-ngapain. Kita tunggu aja sampai Jenny-nya pergi. Perginya kapan? Jangan tahu, tapi daripada nanti ketemu dia, nanti terjadi keributan lagi. Mau diulangin lagi seperti kemarin? Bu Alia sama Pak Devan kemana ya? Pak Devan, Bu Alia? Pak Aldi! Ada apa? Pak Devan sama Bu Alia nggak ada. Loh, emang tadi mereka kemana? Tadi saya tinggal di sini sebentar. Aduh, mana mereka? Loh, Pak Devan? Ngapain di situ, Pak? Oh enggak, kita cuman mau lihat-lihat ruang gantinya dulu. Bu Alia dia penasaran ruang gantinya itu bersih atau enggak. Oh, kirain kemana, Pak? Iya. Devan? Jadi? Kamu ngapain di sini sama Alia? Bukannya kamu tahu ini butik langganan aku sama Tante Helsi dan juga mama aku? Ngapain kamu bawa Alia ke sini? Ya, butik ini rekomendasi dari WO-nya. Jadi ya, kita ngikutin aja. Mari Pak, Bu, saya antar kita lihat koleksi yang lain. Mari Pak, silakan. Ayo sayang. Kenapa rencana pernikahan mereka masih lanjut aja sih? Apa Tante Helsi nggak ngelakuin sesuatu buat jaga pernikahan mereka? Wow, ternyata beda banget penampilan Alia pakai gaun itu. Sama sekali nggak seperti gadis kampung yang aku temui pertama kali. Gimana? Cocok nggak bajunya aku pakai? Lumayan, tapi ya Tapi apa? Tapi apa ya? Nggak, aku nggak boleh kelihatan puas begitu aja. Nanti dikira aku kagum sama dia. Kok malah bengong? Tapi apa? Sabar, gaunnya memang bagus, cuma apa? Cuma jelek gitu maksudnya karena aku yang pakai. aku nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Kayaknya perlu ditambahin aksesoris supaya gaunnya terlihat lebih mewah. Mending nyebelin banget sih. Bagaimana kalau kita tambahkan aksesoris seperti mutiara-mutiara? Terkesan lebih elegan dan mewah. Boleh? Bisa langsung dipasang? Bisa Pak, boleh dilepas dulu gaunnya Bu.
segera saya tambahkan aksesorisnya, lalu nanti bisa dicoba lagi. Mari saya bantu. Permisi Bu, ini gaunnya sudah saya pasangkan mutiaranya. Apakah ada yang kurang atau mau ditambah lagi? Nanti biar saya coba dulu aja ya Mbak. Sebetulnya saya tergantung gimana calon suami saya. Kalau dia suka, saya suka. Udah kelihatan lebih bagus, lebih mewah, lebih anggun. Kamu cobain aja lagi. Oh sebentar ya Pak, kalau mau dipakaikan saya ambil benang sama jarum sebentar. Sini biar saya pegang. Sini. Kamu kemana? Mau cobain bajunya? Kamu tungguin aja pegawainya. Lama, nungguin dia. Gak apa-apa, aku cobain sendiri dulu. Kalau misalnya nanti ada kurangnya, Mbaknya tinggal bantuin aku. Kamu ngerti nggak pasangnya? Mendingan sama pegawainya aja deh. Aku bisa kok, Devan. Beneran kamu bisa? Iya bisa, palingan cuma kayak gitu doang. Biar cepet pulang. Alia. Kamu ngapain? Kalau tadi kamu nurutin permintaan aku untuk nungguin pegawainya, ini pasti nggak bakal kejadian. Kamu sih ceroboh banget. Ada aja masalahnya. Kamu ngerti kan, kita lagi mempersiapkan sebuah pernikahan, bukan main-main. Iya, aku minta maaf. Aku nggak perlu maaf kamu. Aku cuma perlu kamu nggak bikin masalah dan jangan bikin kacau pernikahan kita. Aku nggak perlu maaf kamu. Aku cuma perlu kamu nggak bikin masalah dan jangan bikin kacau pernikahan kita.
Kamu mau kemana, Alia? Devan. Apa? Kamu ngapain sih ngejar Alia? Kamu nggak sadar dia udah bikin malu kamu? Ngerusak baju yang belum dibeli? Kamu yakin mau nikahin perempuan kayak gitu? Apa sih kamu? Hei, Devan. Dengerin aku ya. Dia tuh nggak cocok buat kamu. Dia tuh sangat low class. Kamu yakin mau nikahin perempuan kayak gitu? Yang selalu bikin masalah di mana-mana. Kamu pikir-pikir lagi ya. Kamu nggak usah ikut campur. Hei, Devan. Alia kangen ibu. Alia butuh ibu, Bu. Evan, hey, mana Alia? Gak ketemu kan? Apa aku bilang? Dia tuh cuma pengen ngerepotin kamu. Udah, kamu batalin aja pernikahan kamu sama dia. Devan, hey, Devan.
Oh ya Pak, nanti sore saya mau ke mall, jadi Bapak tolong tunggu sini dulu ya. Waduh, saya harus kembali lagi ke kantor. Maksudnya? Mohon maaf Ibu, Ya. saya hanya ditugaskan untuk mengantarkan Ibu dan menjemput Ibu kembali setelah urusan di restoran sudah selesai. Setelah itu saya harus kembali lagi ke kantor. Gitu ya? Ya udah. Kalau begitu saya permisi Bu. Ya. Kamu di mana sih, Alia? Halo, Alia. Bukan. Ini Miranda. Ada apa, Tante? Ini Devan. Ada baiknya kayaknya saya itu punya mobil pribadi selama masa kontrak ini. Ya kan bisa aja ya, rekan bisnis kamu atau kerabat kamu ngelihat saya di luar urusan Alia. Masa saya pakai mobil mewah pas urusan Alia doang? Nanti kita bicarain. Halo? Hah? Main mati-matiin aja? Belum juga selesai ngomong. Pasti kamu mikirin kan omongan aku itu juga ada benernya, iya kan? Makanya nggak usah sok tahu deh. What? Makasih, Bu. Semoga kejadian tadi cukup buat Devan sadar kalau Alia itu bukan perempuan yang tepat buat dia. Pernikahan mereka harus batal. Alia? Alia? Alia! Kak Devan? Kok bisa basah gini? Alia mana? Bukannya sama Kak Devan? Jadi Alia belum pulang? Belum. Terus Alia kemana? Aku harus pulang sekarang. Kasihan Nisa sendirian di rumah. Tapi kalau aku pulang, pasti bakal ketemu sama Devan. Ya Allah, kepalaku sakit sekali. Kalau gue kasih tahu yang sebenarnya, Nisa pasti panik. Oh, enggak. Tadi saya suruh Alia balik duluan. Makanya saya pikir dia udah pulang. Tapi kan Teh Alia nggak paham jalan Jakarta, Kak. Nisa, Alia kan sudah dewasa. Dia udah tahu alamat rumah ini, jadi dia pasti udah tahu cara pulang ke sini gimana. Lagi pula kan dia punya HP. Bisa pakai Maps, bisa telepon saya. Tapi Kak... Nisa, Alia
baik-baik saja.